Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J2 Pro. Jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Sudah kita lakukan web data dan ternyata sekarang handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Kita coba langsung konekkan aja ke jaringan internet via WiFi. Jika teman-teman tidak ada WiFi, silahkan gunakan data seluler via kartu SIM. Kemudian kita lanjutkan setupnya dan kita akan lihat masalah apa, kenapa handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Masih ada tampilan memeriksa pembaruan, mungkin perlu beberapa menit, kemudian memeriksa info, dan setelah ini muncul halaman verifikasi akun Anda. Jadi kasusnya handphone ini hanya mentok di setup sampai sini. Pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google dan ternyata lupa, maka kita akan coba untuk bypass saja. Untuk bypassnya cukup mudah ya. Pastikan handphone sudah terhubung ke jaringan internet, kemudian kita aktifkan menu talkback-nya dengan cara kita klik aja tombol home-nya. Jadi kita klik tombol home ini 3 kali secara berurutan dengan cepat ya. 3 kali, 1, 2, 3 sampai muncul tampilan tutorial talkback. Selanjutnya bisa gambarkan letter L di layarnya sampai muncul menu konteks global. Kemudian kita pilih menu setelan talkback, kita ketuk sekali. Kemudian kita ketuk 2 kali sampai muncul tampilan setelan talkback. Kita bisa geser ke bawah dengan 2 jari. Kemudian pilih bantuan dan masukan, ketuk sekali, ketuk 2 kali sampai masuk ke bagian bantuan. Di halaman ini kita bisa matikan dulu akses talkback-nya dengan cara kita klik lagi tombol home-nya 3 kali. Kita klik secara cepat 1, 2, 3, kemudian kalau sudah bisa kita sentuh menggunakan 1 jari, berarti talkback-nya sudah nonaktif. Kita klik aja tentang tombol akses untuk Android, kemudian di sini ada video YouTube-nya. Kita bisa klik untuk play video YouTube-nya sampai muncul menu titik 3 di pojok kanan atas video YouTube ini. Perhatikan, sudah muncul menu titik 3-nya, kita bisa klik. Kemudian kita klik lagi menu bagikan, kemudian kita klik lagi menu titik 3-nya. Dan akan langsung beralih ke aplikasi YouTube kemudian ke browser. Jika ternyata di bagian aplikasi YouTube-nya minta update seperti ini, kita harus melakukan web data lagi. Jika kita klik update, maka kita akan kembali ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Maka untuk melewati tampilan update pada aplikasi YouTube ini, kita harus melakukan web data ulang. Kemudian saat handphone nanti sudah menyala lagi, kita bergerak cepat untuk proses masuk ke aplikasi YouTube-nya. Jadi jangan terlalu lama kita standby-kan handphone ini terkoneksi ke jaringan internet agar aplikasi YouTube-nya tidak minta update. Setelah handphone ini nyala, nanti langsung kita gerak cepat ya untuk prosesnya seperti tadi. Langsung aktifkan talkback, langsung masuk ke YouTube. Kemudian nanti akan beralih otomatis ke browser. Oke, ini kita masuk ke recovery mode ya. Selanjutnya kita lakukan web data. Jadi cara ini sama dengan cara hard reset ya. Untuk melakukan web data hard reset pada handphone Samsung, secara detailnya bisa teman-teman simak di bawah video ini, pada kolom deskripsi sudah aku taruh linknya. Kemudian setelah kita lakukan web, sekarang handphone restart, kita tunggu aja sampai proses restartnya selesai. Untuk durasi loadingnya ini bisa lama, mungkin di atas 5 menit. Jadi daripada menghabiskan waktu yang banyak, kita percepat aja durasinya. Kemudian setelah selesai proses loadingnya, handphone masuk lagi ke tampilan welcome screen seperti ini. Bisa langsung aja kita setup dengan cepat. Sekarang klik mulai, kemudian kita tunggu sebentar. Pada bagian ini ada notifikasi terdapat percobaan. Langsung kita konekkan aja handphone ke jaringan internet via WiFi atau data seluler. Karena handphone masih terkunci akun Google-nya, langsung aja kita bypass, tidak perlu kita setup. Yang penting handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Oke, kita aktifkan talkback-nya lagi, tekan tombol home 3 kali sampai muncul tampilan tutorial talkback. Oke, ini dia sudah muncul. Gambarkan letter L di layarnya, menu konteks global, kita pilih setelan talkback, kita ketuk 2 kali sampai terbuka. Scroll ke bawah dengan 2 jari, kita pilih bantuan dan masukan, ketuk 2 kali untuk membukanya. Dan di bagian ini, waduh, ternyata sebentar ini, loading ini. Terlalu cepat ya kita untuk mengkliknya, jadi talkback-nya loading. Kita tunggu sebentar sampai bantuan masukan bisa terbuka. Kita ketuk-ketuk dulu aja. Oke, sudah masuk ke bantuan. Aduh, kembali lagi dia. Oke, kita ulangi lagi bantuan dan masukan, kita ketuk-ketuk berkali-kali sampai terbuka halaman bantuan. Oke, ini dia sudah terbuka. Bisa kita matikan dulu talkback-nya dengan klik tombol home-nya 3 kali dengan cepat. Oke, sekarang kita ketuk dengan 1 jari tentang tombol akses Android. Mainkan videonya YouTube-nya ini.
sampai muncul menu titik 3 pojok kanan atas, kita klik, kemudian klik bagikan, kemudian klik lagi menu titik 3, masuk ke aplikasi YouTube dan langsung beralih ke browser Samsung. Perhatikan, ini dia langsung masuk ke browser Samsung. Perbaharui Samsung Internet, kita pilih batal saja. Oke, selanjutnya pada bagian address barnya atau pada kotak linknya bisa kita hapus dan kita ganti dengan alamat blog Magelang Flasher dengan domain atau URL www.magelangflasher.com. Kita ketikkan aja manual www.magelangflasher.com. Magelang Flasher FLASHER.com. Seperti itu, kemudian enter aja sampai blog Magelang Flasher terbuka. Kemudian di sini kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya. Kemudian kita pilih menu yang paling bawah, yaitu menu FRP Bypass. Sebentar kita tunggu, ini masih loading. Kita coba untuk klik lagi menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Oke, ini dia sudah terbuka. Kita klik langsung aja menu yang paling bawah, yaitu menu FRP Bypass. Apabila muncul iklan, klik X di pojok kanan atas. Kemudian akan langsung masuk ke halaman FRP Google akun blog Magelang Flasher. Kita bisa scroll ke bawah dan fokus di bagian Order Bypass Tool. Di sini kita akan mendownload 2 file. Yang pertama kita download adalah setting shortcut dulu, kita klik, kita akan dialihkan ke media fire seperti ini, kemudian bisa kita klik I accept, kita klik download untuk setting shortcutnya, kita tunggu sampai prosesnya mengunduh atau simpan file atau simpan APK, kita tunggu sebentar, belum ada notifikasi downloadnya, kita tunggu, oh ini dia, unduh file, kita klik simpan dulu aja, dan tidak perlu kita buka sekarang ya, ini ada unduh file install APK, apalagi ini, kita batalkan aja ya, yang kita unduh hanya setting shortcut saja, kemudian kita kembali lagi ke halaman blog Magelang Flasher. Kita akan langsung mendownload APK yang kedua. Untuk APK yang kedua ini adalah VNROM Bypass FRP APK. Di sini ada 2 link, kita pilih salah satu aja, link 1 atau link 2. Kita coba dulu link 1. Jika link 1 tidak bisa, silahkan pilih link 2. Langsung kita download lagi, kita tunggu sebentar. Unduh file FRP VNROM APK, kita klik simpan dan kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai. Untuk memantau proses download, masuk ke menu bookmark, kemudian kita pilih batal pada masuk Samsung akun, masuk ke menu history, masuk ke riwayat unduhan dan kita lihat ini dia, untuk setting shortcut APK-nya sudah berhasil kita download. Sementara untuk FRP VNROM APK-nya masih proses download. Kita bisa letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita percepat aja durasinya. Sekarang sudah terdownload dua-duanya. Mana tadi ya? Oke, masuk ke riwayat unduhan lagi. Ini dia, yang kita install pertama kali adalah setting shortcut APK. Langsung aja bisa kita klik setting shortcut APK-nya. Muncul notifikasi demi keamanan, kita bisa klik menu setelan, kemudian kita aktifkan sumber tidak diketahui. Bisa kita hilangkan centangnya pada bagian izinkan instalasi kali ini saja. Kemudian kita klik OK dan kita klik install untuk memasang setting shortcut atau development setting. Kalau sudah terinstall, klik buka. Kemudian kita bisa scroll ke bagian keamanan. Kita cari keamanan, ini dia sudah masuk. Kita masuk lagi ke bagian pengaturan keamanan lainnya. Masuk ke bagian administrator perangkat dan di sini kita hilangkan centangnya pada bagian temukan perangkat saya, klik nonaktif sampai centangnya hilang. Kalau sudah hilang, kita kembali lagi ke menu awal pengaturan, masuk aplikasi, kita cari aplikasi dengan nama layanan Google Play, kita klik, kemudian kita klik nonaktifkan, kemudian kita kembali lagi sekarang ke halaman download APK-nya, kita install FRP VNROM APK, kita klik berikutnya kemudian install. Untuk APK Bypass FRP VNROM.net ini, jika sudah terinstall tidak perlu kita buka, tidak perlu kita jalankan, kita bisa klik selesai saja, kemudian kita install ulang untuk setting shortcut atau development settingnya. Oke, perhatikan, ini sudah selesai ya untuk proses installnya, tidak perlu kita buka, kita klik selesai saja. Kemudian kita install lagi setting shortcut APK, kita klik pasang, kita tunggu sebentar, kalau sudah terpasang atau terinstall, kita buka lagi. Kemudian masuk ke menu pengaturan, kita masuk ke bagian cloud dan akun, kita masuk ke akun, kita klik tambah akun dan kita pilih Google. Kita klik aja Google sampai muncul halaman login dari akun Google-nya. Selanjutnya kita bisa siapkan akun Google yang masih aktif, yang tahu email dan passwordnya untuk kita loginkan di halaman ini.
Misalnya ini aku menggunakan akun Googleku sendiri, silahkan Anda gunakan Google Anda sendiri atau email Google Anda sendiri. Di sini aku menggunakan emailku sendiri, kita klik kemudian kita masukkan juga passwordnya. Kalau sudah kita masukkan passwordnya, bisa kita klik berikutnya untuk proses sign in. Kita tunggu sebentar sampai proses sign in-nya selesai. Setelah proses login atau sign in selesai, akan muncul error seperti ini. Kita abaikan aja errornya, kita bisa ketuk di bagian bawah errornya sampai tampilan errornya hilang. Kalau sudah emailnya terlogin, kita bisa kembali lagi. Kita masuk ke bagian aplikasi dan kita cari lagi aplikasi layanan Google Play yang tadi kita nonaktifkan. Ini dia. Sekarang bisa kita aktifkan lagi. Klik aktifkan, kemudian kita restart handphonenya, tekan tombol power, kita pilih mulai lagi, dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dia akan kembali ke tampilan welcome screen, kemudian kita setup handphone ini, dan bisa kita lihat hasilnya. Oke, aku percepat aja untuk durasi loadingnya. Kita setup lagi handphone ini. Pastikan masih terkoneksi ke jaringan internet via WiFi. Jika sudah tidak terkoneksi ke jaringan internet, bisa kita sambungkan ulang ya. Ini masih terkoneksi ke jaringan internet, kita coba untuk langsung setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Apakah bisa kita setup sampai ke tampilan menu? Karena tadi di awal kita coba setup, dia hanya mentok di halaman verifikasi akun Anda. Tetapi sekarang kita sudah berhasil untuk menambahkan email Google, akun Google ke handphone ini. Maka handphone ini statusnya sekarang sudah memiliki akun Google yang baru. Jika kita lihat setelah ini akan muncul halaman akun ditambahkan. Artinya email yang tadi kita loginkan sekarang sudah tersinkron di handphone ini menggantikan akun lama yang lupa. Kita tinggal setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi dan akun Google sudah terbypass. Oke, kita bisa lewati untuk bagian tipe kunci, kita pilih jangan sekarang. Dan bagian-bagian lainnya yang tidak penting bisa kita lewati dulu. Kita fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Sedikit sentuhan akhir, kita tunggu sebentar. Kemudian Samsung akun bisa kita lewati juga dan pengaturan selesai. Ponsel atau handphone ini siap digunakan. Sudah masuk ke tampilan menu seperti ini. Kita tunggu sebentar proses loadingnya. Oke, sekarang sudah fix ya. Tadi kita menginstal 2 APK untuk bypass FRP-nya dan APK tersebut bisa kita hapus. Masuk ke menu pengaturan, kemudian aplikasi, ada 2 APK yang kita install tadi, ada setting shortcut atau development setting dan juga bypass FRP vnrom.net. Kita tunggu sebentar. Yang kita hapus development settingnya dulu. Kita klik ini. Kemudian kita bisa pilih hapus instalan. Kemudian kita tunggu sampai teruninstall dan kita uninstall lagi, kita hapus lagi APK yang kedua. Bypass FRP vnrom.net kita klik, kemudian kita pilih hapus instalan lagi. Klik OK, kita tunggu sampai teruninstall. Kalau sudah, bagi jasa service silahkan untuk menghapus juga akun Google-nya. Biarkan nanti user login dengan akun Google miliknya sendiri. Kecuali jika ini adalah handphone Anda pribadi, silahkan tetap mempertahankan akun Google-nya dan mulai mendownload dari aplikasi Play Store. Sekarang handphone sudah terbypass akun Google-nya, polanya juga sudah hilang. Kita siap login akun Google baru lagi dari aplikasi Play Store. Buat yang belum punya silahkan bisa bikin baru lagi akun Google-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat, tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.